Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim war rasulil azim khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan liman qala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah, pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya ketika bertambahnya usia kita, maka itu hakikatnya berkurang pula lah sisa hidup kita di dunia ini. Ketika bertambahnya usia kita selama 1 hari, maka hakikatnya berkurang pula lah sisa hidup kita di dunia selama 1 hari. Ketika bertambahnya usia kita selama 1 bulan, maka itu hakikatnya berkurang pula lah sisa hidup kita di dunia ini selama 1 bulan. Maka demikian pula lah ketika bertambahnya usia kita selama 1 tahun, maka itu hakikatnya berkurang pula lah sisa hidup kita di dunia ini selama 1 tahun. Oleh karena itu, gunakanlah sebaik-baiknya hidup yang Allah berikan kepada kita ini. Gunakanlah sebaik-baiknya usia yang Allah berikan kepada kita. Jangan ditunda-tunda, jangan disia-siakan. Karena Rasulullah mengajarkan man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah manusia ketika diberi umur yang panjang dan semakin baik amal perbuatannya. Tapi ingat kata Rasulullah, wasu'un nas, sejelek-jeleknya manusia man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jeleknya manusia adalah ketika dia beri umur yang panjang tetapi semakin jelek amal perbuatannya. Masya Allah, oleh karena itu pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kita masih bisa mendengar tausiah Kokolim. Hari ini kita masih bisa menatap sebuah layar televisi. Maka itu tandanya kita masih hidup. Ketika kita masih hidup, maka itu tandanya Allah masih memberi kesempatan buat kita. Kesempatan untuk apa pemirsa? Kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk beramal soleh, kesempatan untuk berbanyak sedekah sebelum ajal datang menjemput kita. Karena manusia nanti ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah datang ajal kepada dia, maka rata-rata manusia minta ditunda kematiannya. Atau manusia ketika sudah meninggal, dia minta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan kembali. Ketika manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia minta adalah dia ingin bersedekah dan beramal soleh. Kita baca surat Al-Munafikun. Dalam surah Al-Munafikun ayat 10 Allah jelaskan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqanna wa akum minas solihin. Infakkanlah sebagian rezeki yang aku berikan kepada kalian. Perbanyak sedekah. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Wa mimma razaqnahum, terima. Yunfikun kasih. Infakkanlah sebagian harta yang kuberikan kepada kalian sebelum ajal datang menjemput kalian. Ketika ajal sudah datang menjemput kalian, maka dia akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, andaikan ya Allah kau tunda kematianku sebentar aja ya Allah, fa asaddaqanna wa akum minas solihin, maka aku akan bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Kenapa dia ingin bersedekah? Karena dia paham, dia baru sadar bahwa Rasulullah mengajarkan as-sadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak segala macam musibah. Sedekah bisa menolak mati su'ul khatimah. Dan sedekah bisa memanjangkan umur.
Jadi kalau kita masih hidup, itu tandanya Allah masih memberi kita kesempatan untuk kita agar bisa bersedekah, mengucapkan terima kasih. Kalau kita masih hidup, itu tandanya Allah masih memberi kita kesempatan untuk menjadi orang yang soleh, kesempatan untuk menabung agar bisa naik haji, dan kesempatan-kesempatan yang lainnya menyiapkan bekal untuk menghadap kepada Allah Sang Ilahi. Terutama kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik, bukan merasa orang yang lebih baik. Kenapa pemirsa? Karena tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, dan tidak pula ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Sekali lagi pemirsa, tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, dan tidak pula ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Artinya apa? Setiap manusia itu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ketika kita diberi usia yang panjang, ketika kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu hakikatnya Allah masih memberi kita kesempatan untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik. Kita tidak boleh memandang seseorang dari masa lalunya, tidak boleh memandang buruk seseorang dari masa lalunya, tidak boleh menjelek-jelekan seseorang dari masa lalunya. Kenapa? Karena setiap manusia itu pasti punya masa lalu. Bukankah seseorang yang dulu hampir membunuh Nabi Muhammad dengan pedang datangannya sendiri? Lihat pemirsa, sekarang makomnya berada di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah dia? Dia adalah Umar ibn al-Khattab. Bukankah dulu ada seseorang yang sangat memusuhi agama Islam? Dia dilatih oleh keluarga Quraisy untuk memerangi agama Islam. Dia sangat benci kepada agama Islam. Namun pada akhirnya dia mendapatkan gelar dari Nabi Muhammad SAW sebagai Saifullah, pedangnya Allah. Dia adalah Khalid bin Walid